to the point dan nggak bertele-tele ya. Kalau memang durasi kita cukup di 5 menit ya sudah stop di 5 menit, upload dan share ke penonton ya. Itu mungkin hasilnya jauh lebih bagus. Kemas video itu sebaik mungkin dan sajikan ke penonton sebaik mungkin, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelku Zaza Entertainment, channelnya para YouTuber pemula. Oke teman-teman semua, di video kemarin saya sudah membahas tentang kenapa kok view itu turun. Sekarang saya mau share ke teman-teman semua solusinya seperti apa dan caranya seperti apa. Jadi tips-tips dari saya bisa membantu teman-teman untuk memperbaharui atau menaikkan view teman-teman ya. Simak terus video saya sampai habis. Oke teman-teman, mungkin di video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang penyebab view turun. Sekarang saya mau membahas tentang solusinya seperti apa ya. Jadi ini mungkin tips-tips sedikit tips dari saya ya. Dan ini memang sudah terbukti juga di channel saya, meskipun memang terbukti saat ini memang view memang lagi mungkin susah banget ya mungkin seperti itu. Tapi ini bisa menjadi tips-tips bagi teman-teman yang baru berjuang mendapatkan view yang lebih. Yang pertama teman-teman adalah inovatif teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus inovatif, maksudnya teman-teman harus membuat perbedaan antara video yang sebelumnya dan video yang saat ini teman-teman buat. Jadi kenapa kok inovatif ya, karena memang penonton itu nggak suka dengan sesuatu hal yang sama. Penonton itu ya suka dengan sesuatu hal yang baru teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang membahas tentang konten A, besoknya harus membuat perbedaan, meskipun di konten yang selanjutnya ada benang merahnya dari konten yang kemarin kita buat, itu enggak apa-apa. Yang penting ada perbedaan teman-teman ya, ada perbedaan antara konten yang sudah kita buat kemarin dengan konten yang akan kita buat teman-teman. Jadi konten itu nggak sama teman-teman ya. Jadi kalau konten itu nggak sama, itu bisa mengurangi efek kebosanan bagi penonton teman-teman. Jadi penonton itu masih betah dengan channel kita ya. Solusinya yang kedua adalah buatlah konten yang konsisten ya, yang konsisten, berkualitas dan bermanfaat teman-teman. Seperti contohnya konten saya ini ya, kontenku ini kan jenis tutorial teman-teman. Jadi gini teman-teman, maksudnya dalam artian kita harus membuat konten itu yang bermanfaat, artinya to the point teman-teman ya, to the point dalam menyampaikan pesan yang ada dalam video kita. Penonton saat ini itu ya, itu butuhnya yang cukup instan dan serba cepat teman-teman. Jadi kalau kita terlalu bertele-tele dengan isi video, nggak to the point, kemungkinan besar penonton akan jenuh dengan video kita dan berpotensi untuk meninggalkan channel kita teman-teman. Nah solusinya seperti apa ya, kita harus membuat informasi yang benar-benar informatif, to the point dan nggak bertele-tele. Jadi sesuaikanlah dengan isi video kita, tema kita teman-teman. Misalkan video kita itu durasinya memakan waktu 4-5 menit misalkan ya. Kita jangan memanjangkan atau memaksakan video kita, durasi kita itu 8, 9 atau 10 menit bahkan lebih, itu jangan ya. Kalau memang durasi kita cukup di 5 menit ya sudah stop di 5 menit, upload dan share ke penonton ya. Itu mungkin hasilnya jauh lebih bagus ya, karena durasi tonton itu juga berpengaruh juga sama perkembangan channel kita teman-teman. Tapi kalau durasi kita cuma membutuhkan waktu 5 menit terus nantinya kita upload ya, intinya memanjangkan durasi sampai 10 menit ya, yang 5 menit itu kan nggak ada gunanya teman-teman. Penonton juga mungkin merasa bosan, ini yang 5 menit itu membahas apa, kan seperti itu. Jadi usahakan membuat video itu yang to the point, to the point mungkin teman-teman. Jadi kalau memang durasi kita butuh waktu cuma 5 menit ya jangan dipanjang-panjangkan sampai bermenit-menit ya. Jadi nantinya yang menit yang selanjutnya itu kalau memang nggak bermanfaat ya udah dihapus saja teman-teman. Karena juga nantinya teman-teman yang rugi sendiri. Nantinya misalkan teman-teman misalkan yang penting itu cuma 5 menit terus dipanjangkan sampai 10 menit. Nah, yang 5 menit itu kan nggak ketonton teman-teman. Penonton juga sudah nggak menonton lagi, yang 5 menit itu nggak nonton. Itu juga pengaruh di durasi tonton. Kalau durasi tonton kita itu cenderung rendah, YouTube juga
tidak akan merekomendasikan video kita ke banyak penonton ya. Jadi yang rugi itu kita sendiri teman-teman ya. Jadi usahakan buat video yang to the point mungkin teman-teman. Oke, yang selanjutnya solusi agar video kita tetap ramai penonton atau view-nya nggak turun, itu teman-teman interaksi dengan penonton teman-teman ya. Jadi dengan interaksi dengan penonton, paling tidak kita apa ya, membangun sebuah ya intinya pertemanan online lah ya, pertemanan online. Jadi dengan kita berinteraksi di dalam komentar itu seolah-olah kita ada hubungan dengan penonton kita teman-teman. Jadi kalau penonton ada yang komen silahkan dibalas ya, kalau aku pasti tak balas teman-teman, meskipun itu komentarnya nggak enak ya aku balas saja karena membalas komentar itu kan juga pengaruh ya di video kita, karena kalau komentar kita rame terus kita balas, YouTube juga menilai konten kita itu ada reaksi dengan interaksi dengan penonton teman-teman, interaksi sesama penonton, interaksi dengan penonton teman-teman. Jadi terkesan konten kita itu hidup. Nah, dengan konten kita itu hidup, banyak reaksi ya, otomatis juga YouTube akan merekomendasikan juga video kita ke banyak penonton. Itu juga termasuk apa ya teman-teman ya? Juga termasuk membantu pertumbuhan channel kita juga, karena semakin kita banyak komentar, biasanya view juga meningkat teman-teman. Itu terbukti di video saya juga. Komentarnya banyak itu biasanya view-nya tinggi teman-teman ya. Ya mungkin juga YouTube juga menilai bahwasanya konten ini bagus atau diminati banyak orang. Jadi akhirnya YouTube merekomendasikan video kita ke banyak penonton teman-teman. Jadi kalau ada komentar, saran saya dibalas, meskipun itu komentarnya terkadang kan kalau orang komentar kan asal ya teman-teman, meskipun itu nggak enak ya balas saja, nggak apa-apa. Selanjutnya analisa konten kita ya teman-teman ya. Jadi setelah kita membuat konten itu kita cek, benar-benar kita cek waktu kita edit bagian mana sih yang kurang bagus ya. Jadi solusi untuk biar penonton itu nggak bosan dengan video kita, itu kita harus pintar-pintar melihat celah video kita yang mana yang perlu diperbaiki, video kita yang mana yang perlu dihapus ya ketika mengedit ya. Jadi kalau untuk isi itu yang memang kata-kata yang nggak berguna, silakan dihapus teman-teman. Karena nanti kalau sudah diupload itu akan kelihatan teman-teman ya, kelihatan banget bahwasanya konten ini perlu dihapus. Jadi bagian ini perlu dihapus. Jadi sebelum kita mengupload video, teman-teman tonton paling tidak 3 kali teman-teman sampai habis. Jadi kita tahu bahwasanya ini kan sama dengan mengkoreksi diri kita sendiri. Kita mengkoreksi diri kita sendiri bahwasanya kalau kita tonton sampai habis, kemungkinan besar kita akan tahu celah-celah yang perlu diperbaiki. Jadi kalau kita sudah tahu video-video mana yang perlu dipotong lagi, kita potong teman-teman. Jadi kita sesuaikan, intinya kemas video itu sebaik mungkin dan sajikan ke penonton sebaik mungkin teman-teman. Oke teman-teman semua, sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.